行貴族魔族に吹っ飛ぶ相手じゃないってことか。空間転移こう名付けた。 Halo para animers yang taunya coba rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Tensei Shitara Dainana Oji yang sekarang udah nyampe ke episode ke-9 guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Setelah Lloyd menggunakan sihir yang cukup kuat hingga membuat bumi berlubang, gila cuy, sampai para kayak gini juga ada lavanya pula. Melihat itu, iblis yang lainnya pun cuma bisa gemetar ketakutan. Ren yang menangis selalu dihampiri oleh Lloyd. Di sini Lloyd tahu jika Ren itu telah menggigit lidahnya. Dengan itu dia menggunakan mantra penyembuh yang seketika langsung menyembuhkan luka Ren. Grim telah memberitahunya kondisi yang terjadi di sana. Jadi Lloyd menyuruh mereka semua untuk segera pergi karena Lloyd tahu jika iblis itu mengincar mereka. Meski awalnya Ren terlihat menolak, tapi mau nggak mau Galilea membawanya dan meminta maaf pada Lloyd. Ren yang tetap menolak pun Galilea lalu ngejelasin agar Ren melihat situasinya terlebih dahulu. Masih ada banyak iblis di mana-mana, termasuk juga Guisarme yang merupakan monster di luar nalar. Jadi mereka hanya akan menghalangi Lloyd jika tetap berada di sana. Para iblis yang khawatir pada Guisarme dan merasa jika dia itu udah modar. Namun secara nggak diduga Guisarme muncul di belakang mereka dan mendorong salah satu rekannya ke jurang lava. Melihat anak buahnya yang ketakutan, Guisarme marah karena mereka telah lupa dengan alasan mereka melakukan tipu muslihat tersebut. Guisarme berkata jika Guild pembunuh itu ahli dalam bersembunyi, jika mereka berhasil kabur mungkin para iblis tak akan menemukannya lagi. Jadi Guisarme menyuruh anak buahnya untuk mengejar Guild pembunuh sebelum dirinya membunuh semua anak buahnya itu. Melihat itu, Galilea tahu jika itu adalah kekuatan sihir milik Lloyd. Guisarme lalu berteleportasi mendekati Lloyd. Mereka nampak mulai bertatap-tatapan dengan aura yang sangat jauh berbeda. Terus, kedua iblis yang hendak menyerang Lloyd dari belakang. Dengan cepat Lloyd memasang kekai, tapi di sisi lain Guisarme menggunakan suara kutukan seperti punya Crow, yang mana itu bisa menembus kekai milik Lloyd guys. Bahkan Lloyd sendiri sempat dibuat tak percaya karena bukannya memecahkan kekai, tapi kutukan Guisarme itu menyelinap ke dalam kekai Lloyd. Tidak hanya itu, di sini Babang Lloyd sampai dibuat kebingungan dengan apa yang harus dirinya lakukan, hingga akhirnya dia berhasil menghindar dari serangan Guisarme. Alhasil serangan itu malah mengenai rekannya sendiri. Di sini Lloyd lalu menggunakan sihir analisis. Dia tahu jika serangan tadi itu juga akan membunuh iblis parasit secara instan, yang mana penyebab kematiannya adalah serangan jantung. Merasa udah paham, Grim lalu memarahi Lloyd karena meski udah paham tapi dia itu nggak lari dari sana. Grim berkata jika mungkin Lloyd telah memahaminya bahwa apa yang Guisarme lakukan itu tidak memerlukan mantra, mana miliknya yang secara langsung menciptakan efek. Teknik itu sama seperti Crow, Pazuzu, dan Ren, yaitu transmutasi mana. Saat menggunakan mantra untuk memunculkan berbagai fenomena, mereka bisa menggunakan dinding mana untuk bertahan dari efeknya. Grim berkata jika dirinya bertarung dengan seorang seperti Pazuzu, bahkan mungkin mereka bisa mengalahkan apapun yang dia keluarkan dengan mana miliknya sendiri. Tapi dalam kasus kali ini, Lloyd merasa jika mana miliknya mungkin bisa menembus jantungnya. Di sisi lain Guisarme merasa jika kurangnya bantuan yang bagus bisa menyebabkan banyak masalah, karena ya semua anak buahnya itu masih bisa dibunuh dengan teknik rendahan seperti sihir. Grim menjelaskan pada Lloyd bahwa iblis dipecah berdasarkan kelas, yaitu 1 sampai 10. Semua anak buah Guisarme yang ada mungkin adalah iblis kelas 10. Itulah kenapa sihir masih mempan terhadap mereka. Sedangkan iblis seperti Pazuzu berada di urutan ke-8 dan dirinya sendiri berada di kelas 3. Lloyd yang tahu jika menurut Grim Guisarme itu adalah iblis yang berada di kelas 1. Namun ternyata lebih buruknya Guisarme lebih dari itu. Dia udah seperti bangsawan dunia bawah, tepatnya seperti seorang raja iblis. Mengetahui itu, Lloyd merasa jika Guisarme lebih dari sekedar lawan yang tak bisa dikalahkan. Grim yang menyuruh Lloyd kabur karena kali ini dia mungkin akan kalah, tapi namanya juga Lloyd, bukannya kabur, malah semakin mendekat. Guisarme bertanya siapa sebenarnya Lloyd itu. Lloyd berkata jika dirinya itu hanya sosok
pangeran ketujuh. Mendengar itu Gusarme merasa adanya ingatan di dalam tubuh Jet, tapi Gusarme bodoh amat. Tapi dirinya merasa ada keinginan untuk bertemu dengannya karena suatu alasan dari Jet. Di sini mereka nampak adu bacot, adu argumen. Gusarme kesal karena Lloyd telah mengacaukan bawahan dan juga sarangnya. Lloyd bilang jika Gusarme itu mengincar guild pembunuh, yang mana baginya mereka itu mewakili potensi terobosan baru dalam ilmu sihir. このまま少しは楽し Grim menyarankan agar mereka lebih baik lari saja karena peluang mereka terlalu buruk. Merasa jika dirinya tak akan bisa dengan mudah menyerang Gusarme dengan sihir peledak seperti sebelumnya. Mendengar omongan Lloyd yang menyepelekan Gusarme, Grim ketakutan karena ya iblis tingkat 10 aja udah mempunyai ketahanan terhadap sihir, apalagi Raja Iblis. Ibarat ikan yang tidak mati terkena air, tapi beda halnya ketika menggunakan tekanan air yang lebih besar. Tapi Gusarme itu berada di level yang berbeda. Mana bertekanan tinggi hanya akan terasa seperti gelombang lembut baginya. Gusarme nampak mengumpulkan mana di jari kirinya dan mengubah bentuknya menjadi runcing, lalu Gusarme menembaknya ke arah Lloyd. Grim sangat terkejut karena kekai terkuat babang Lloyd bisa dihancurkan. 2 lapis kekai bisa ditembus hanya dengan secuil mana Gusarme. Mengetahui jika Lloyd itu mempunyai pelindung yang sangat banyak, dengan itu Gusarme mengeluarkan begitu banyak mana yang dimodifikasi. Dia ingin menguji berapa banyak pelindung yang bisa melindungi Lloyd. Gusarme lalu menembakkan semua mana itu dengan sangat cepat. Di sini Lloyd nampak menghindar dan terus melapisi kekainya. Gusarme terus menembakkan mana sedangkan Lloyd juga terus menghindar dengan sangat cepat, guys. Di tengah Lloyd yang sedang fokus menghindar, secara tiba-tiba Gusarme berteleportasi dan langsung berada di hadapan Lloyd, yang mana di sini babang Lloyd nampak sangat terkejut. Tidak hanya itu, Gusarme juga menendang pelindung Lloyd dengan sangat kuat. Grim tentu sangat ketakutan karena hanya tendangan biasa udah bisa merusak pelindung Lloyd. Di sisi lain, dari belakang Lloyd nampak begitu banyak mana yang udah siap menjemput ajal. Tidak hanya itu, Gusarme juga mengubah bentuk mana tersebut menjadi lebih tajam dan juga lebih besar lagi. Tapi sesuatu yang aneh muncul dari dalam air dan menghalangi mana tersebut. Melihat itu, Galilea dan yang lainnya tahu jika Lloyd sudah memulai pertarungannya. Kocaknya di sini, guys, dari sisi yang berlawanan nampak para iblis yang nggak sadar bahwa para guild petualang udah ada di hadapan mereka. Dengan itu mereka langsung bergegas untuk menangkap Galilea dan kawan-kawan. Galilea lalu menyuruh Babylon untuk segera membuka gerbang, sedangkan Ren terlihat khawatir sama Lloyd. Scene berpindah ke Lloyd yang selamat dari serangan Gusarme. Grim yang menangis, namun Lloyd menyuruhnya berhenti karena dirinya membutuhkan sesuatu yang lain. Gusarme sendiri bingung bagaimana bisa Lloyd masih hidup dan tak terluka sedikit pun. Dirinya tak berhasil menekannya kecuali dengan sihir teleportasi. Tapi Lloyd berkata jika kekuatan itu bukan milik Gusarme. Gusarme mengakui itu, tapi Jet tak pernah bisa mengendalikan kekuatan itu sedangkan dirinya bisa. Menurutnya manusia butuh abstraksi mantra untuk menguasai kemampuan itu, sedangkan untuk bangsa iblis yang terlahir sebagai ahli mana, bagi mereka itu hanya seperti hal sederhana. Gusarme yang bertanya kenapa mereka itu menolak para iblis, mereka yang padahal sejenis dengan dirinya tapi malah menolak jenisnya sendiri. Para manusia rusak seperti guild pembunuh seharusnya mati dengan senang hati dan mempersembahkan tubuh mereka. Manusia rusak hanya akan utuh setelah mereka menjadi wadah iblis. Gusarme nampak mengeluarkan begitu banyak mana. Dia meminta izin karena dirinya akan menunjukkan kesempurnaan yang sebenarnya pada Lloyd. Gusarme penasaran dengan apa yang akan Lloyd lakukan. Apakah dia akan bertahan, menghindar, atau ketakutan dan lari. Hanya dengan menjentikkan jarinya secara tiba-tiba mana milik Gusarme udah menembus tubuh Lloyd. Gusarme akan menamai ulang kekuatan tersebut dengan menggunakan gelar yang dirinya berikan pada Jet. Dengan itu dia akan menyebutnya serigala bayangan. Sepertinya babang Lloyd udah sampai ke akhirat, guys. Dia nampak tak bergerak dan begitu banyak mana Gusarme yang tertusuk padanya. Scene lalu pindah kembali ke guild pembunuh. Para iblis yang mengejar mereka karena Lloyd telah memberikan kemampuan untuk mengendalikan kekuatan itu. Di sini Galilea nampak menggunakan cairan lengket untuk menjebak para iblis. Mereka semua nampak tak bisa bergerak.
Tidak hanya itu, Crow juga menggunakan kutukan mulutnya hingga membuat para iblis yang ada tersungkur. Galilea senang karena kalimat terkutuk Crow yang ditargetkan tidak mempengaruhi teman-temannya. Dengan kata lain, mantra Lloyd sangat berpengaruh bagi mereka. Di sisi lain, akhirnya Babylon berhasil memutar tuas dan membuka gerbang. Crow dan Ren lalu keluar dari sana, namun para iblis nampak berhasil melepaskan diri dari cairan lengket Galilea. Para iblis kembali bersemangat untuk mengejar mereka. Galilea yang tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Di sini Thalia sepertinya ingin mencoba kekuatannya. Dia terlihat menatap semua iblis yang ada, dan inilah yang dia lakukan. Thalia menyuruh Galilea dan yang lainnya pergi. Dia juga menyuruh mereka untuk menyembunyikan Hawa keberadaannya. Setelah sampai ke hutan, Ren yang khawatir karena Thalia tak akan bisa melarikan diri dengan kaki yang terluka seperti itu. Para iblis yang takjub dengan kemampuan Thalia yang bisa membagi rasa sakitnya pada orang lain. Tapi secara nggak diduga tubuh para iblis sudah kembali bergenerasi. Namun tanpa ragu-ragu, Thalia kembali melukai dirinya sendiri, yang tentu saja para iblis juga ikut terluka. Thalia kembali menyuruh teman-temannya kabur. Dirinya berjanji akan baik-baik aja, tapi di sini Galilea lalu mendorong Ren dan Crow keluar dari gerbang dan menutupnya, yang mana Galilea tidak ingin meninggalkan Thalia menghadapi mereka seorang diri. Tahu akan semua yang akan terjadi, oleh karena itu Thalia akan menggunakan jurus pamungkas. Galilea yang mengerti apa yang Thalia maksud, dia juga akan membantunya. Para iblis yang mendengar jika Thalia akan menggunakan jurus pamungkas, mereka semua nampak ketakutan seperti layaknya bukan seorang iblis, yang mana ternyata jurus pamungkas yang Thalia maksud adalah bunuh diri, yang mana dengan itu maka para iblis juga akan ikut modar semua. Melihat itu para iblis tentu sangat panik. Mereka lalu mulai menyerang, tapi Galilea menghadang mereka semua dengan cairan lengket. Di sisi lain, Guisarme yang melihat kejadian itu dari kejauhan. Dia berkata jika Jet pernah memimpikan teman-temannya hidup bersama dalam terangnya hari. Tapi baginya itu sangat menyedihkan. Mereka hanya sekumpulan belatung yang bisa bermimpi dengan sangat menjijikan. Guisarme melihat ke arah Lloyd yang modar dan berharap dia bisa menghiburnya lebih lama lagi. Dan secara nggak diduga guys, terdengar suara retakan dari tubuh Lloyd, yang mana itu membuat Guisarme agak shock. Dan ternyata tubuh Babang Lloyd berubah menjadi abu, dan secara tiba-tiba dia muncul di hadapan Guisarme dengan menggunakan pedang. Namun si Guisarme ini berhasil berteleportasi tepat sebelum kena tebas. Guisarme merasa jika pertarungan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Lloyd yang merasakan sesuatu yang tak bagus. Kocaknya dia malah meminta agar mereka pindah ke tempat lain. Shin berpindah ke guild pembunuh yang secara tiba-tiba mendapatkan bantuan dari balik gerbang. Nampak api berterbangan dan dengan mudah memodarkan para iblis. Ren dan Crow yang kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Galilea dan Thalia yang tak bisa berkutik. Secara nggak diduga pintu gerbang itu dihancurkan, dan ya seperti yang kalian tahu, itu semua ulah Albert and the Gang. Dia kesana bersama Silva dan juga saudara yang lainnya. Bahkan tak lupa juga membawa pasukannya. Itulah alasan kenapa Lloyd mengajak Guisarme untuk pindah ke tempat lain. Dan yap, itulah akhir dari anime Tensei Shitara Dainana Oji episode ke-9. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Anime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.